mindset saya masih yang ya itu doling, tapi itu berasa ditegak-tegak gitu mas. Jadi Assalamualaikum, selamat pagi guys. Ya sekarang kita mau guys fun ride guys. Iwil-iwil mau ke Polo Coffee di Jakarta Selatan. Kita mau ketemu teman dulu. Nih saya sama Om Irwan ambil tunggu teman dulu, Om Ivan. Kita goes bareng sama-sama ke sono guys. Kita goes ke Jakarta. Wih, mantap. Gimana Om? Kabarnya? Asik ini. Sip. Om Irwan Bakhtiar ya? Ya. Nah, beliau ini salah satu gravelis. Mantap. Gravelis newbie. Wah, newbie kemarin habis ke ini guys. Mana? Ke Bandung. Aduh, mantap. Ke Bandung. Newbie ke Bandung. Wah. Lulusan Ciletuh juga ya Om ya? Ciletuh, kemudian Mangacong. Wah, gokil. Ini kita sudah ketemu Om Ivan. Nah, lama kita nggak jumpa nih. Mana Om? Halo, ya Om. Amin. Nih beliau sering ke Lampung guys. Kilometernya masih 0 nih. Aduh. Mantap. Nah, sekarang kita bertiga dari Om Irwan sama Om Ivan. Kita menuju ke Polo Coffee. Santai ride. Yuk, gas lagi guys. Pagi ini seger banget guys. Ini sekarang kita melewati jalan Panglima Polim. No. Wih, muter-muter kota Jakarta. Mantap. Wah, seru banget guys. Gokil. Oh, ini guys. Tahu-tahu sudah sampai. Mantap. Yo. Wah, tuh Om Edi tuh sama Om Budi. Gokil. Asik, bagi Om. Mas Agus ini YouTuber ternama di GXID. Amin. Amin. Salam kenal Tan. ya Aris. Ya, Agustas. Mas Irwan ini juragan madu Dorsata, selalu support tim saya. Wih, samaan atau Om kaosnya? Kayaknya kembar dempet nih ya. Ada. Wajahnya ya. Ada. Kayaknya wajahnya kembar dempet nih kan. Oh iya. Udah ini ya Om. Mantap. Udah sama nih kawan. Asik. Pagi Om. Asik. Oh, Om Albert. Biar pakai masih Asik. Oh, kenal lah tuh. Legend, living legend. Udah kemana-mana Om Albert mah. Saya ketemu beliau tuh udah lupa kapannya itu. Lupa. Iya. Iya. Kalau kita mengikuti sepak terjang beliau dari sosmed Om. Iya kan? Ya kalau saya ini juga Pak. Wah, ini sama ini. Itu. Ini 11-12. Tapi ini saya masih jauh Pak. Om Albert mau pakai Shelly, ayo. Mau pakai Federal, ayo. Pakai Suzuki ECS, ayo. Ayo keren Om, mantap. Ya. Sehat selalu Om, yuk. Oh ini Om ya? Ya, mau ke Bandung. Oh, habis ini ke Bandung? Ya. Mantap guys, habis ini ke Bandung. Ikut Bojongkoneng. Oh, asik, carinya yang miring-miring guys, mantap. Gokil nih. Nah, ini kita berkesempatan lihat corner bar. Nah, ini gravel pakai corner bar. Kemudian ada pakai suspensi guys. Mantap keren. Gokil ini. Kayaknya gravel of the year ini. Mantap. Menarik perhatian ini. Ayo pagi Om. Asik Om Tio. Apa kabar nih Om Agus? Baik, mantap. Waduh, ketemunya nih di mana, di Curug Lok. Pambangbon. Pambangbon. Waduh, mantap nih. Kalau nggak main tanjakan. Wah. Turunannya berani bener. Kalau turunan remdol Om. Kalau nanjak gasdol, jadi nggak bisa nanjak. Ayo Om. Ayo.
Oi, mantap. Dengan Om siapa nih? Vidi Om. Om Vidi. Yes. Dari mana Om? Apanya nih? Rumahnya? Rumahnya. Domisilinya di Cibubur ya. Cibubur. Wih. Mantap guys, lebih jauh. Gak jauh, cuma 18 kilo lah. Oh gitu ya Om. Turunan ya Om ke sini ya? Iya, turun naik turun lah. Wah. Gokil. Turun dari angkot ya. Turun. Ayo Om. Anwar. Om? Anwar. Oh Anwar, cycling for you. Iya. Asik. Siapa? Agus Om. Oh, bagus. Iya, maaf ya Om, saya nggak tahu Jakarta jadinya. Iya. Keren. Berapa tadi? Berapa sepeda? Tadi kita bertiga sama Om Ivan sama Om Irwan. Saya pakai ini. Iya. Om. Wih, dengan siapa nih Om? Joshua. Om Joshua. Dari mana Om? Dari Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Asik, mantap. Nih guys, sepedanya serta meet and greet nih. Saya bilang meet and greet aja ya, biar nggak serem. Ya. Nah, ternyata sepeda of the year ini sepedanya Om Anwar guys. Nah, yang ini asik, ada batiknya, udah ada GXID. Nah, mantap. Gimana Om Anwar? Boleh ceritain sepedanya Om? Ya, kalau ini tramset dari memang aslinya dari Taiwan, cuma untuk perakitnya jadi full set. Ya kita mix lah, ada yang kebanyakan apa? Ini bikinan lokal ini. Oh, ininya ya, apa Iya, corner barnya? corner barnya. Tapi tetap kita branding 1XT dengan apa tipe Esquina bar. Oh. Esquina itu dari bahasa Spanyol, sama artinya corner juga. Oke. Jadi ya nggak niru-niru si S lah. Iya. Oh, tapi ini lokal punya ya? Iya. Oke. Kalau sadelnya sebenarnya juga ada batik lokal Jogja. Kulit diukir atau dibatik gitu. Ada, cuma karena sayang nggak dipakai. Ya pakai yang biasa aja. Pakai biasa aja ya. Oke. Siap. Yang apa uniknya situt di pos. Apa bracket. Oh ya? Ini ada apa mountingnya di belakang itu. Mounting alat. Wih, oh di belakang ini ya guys ya? Oh ini biasanya jarang ya Om? Iya. Di belakang nih ya? Kan. Ini ada mountingnya. Ini jadi ada cabang 2. Oke, biasanya kan cuman ini sini ya. Iya. Tapi ini jarang nih. Woi mantap. Oh triple guys. Kenapa? Triple. Diorek. Waduh. Oval. Aduh mantap Aduh, keren ini. Ini sepeda bener-bener gokil. Nah ini juga Rock Bros. Kalau pakai apa? Adi kan mehong. Oke. Rock Bros dimodif aja. Asik. Tapi berarti yang ini bawaan ya Om? Iya bawaan. Wih, asik. Ini pernah dites makadam belum Om? Sudah. Waktu ikut ke mana? Rumpin Curug Dengdeng. Curug Dengdeng. Ya, wih. aman untuk penerbangannya juga. Asik, mantap. Adam turunan. Asik, gokil, bener-bener. Alloy ya. Alloy. Bikinan mana Om nih frame-nya? Taiwan ya. Asik. Asik. Semuanya cat itu. Asik. Boleh dibisikin Om, kira-kira berapa Om? Ya buat teman-teman yang kira-kira mau. Memang kalau 180 ini kebanyakan memang aksesoris. Nah. Atau fokusnya ini memang promo atau enggak. Ya kalau ada yang mau beli silahkan. Kisaran berapa? Ini 20 frame doang ya? Apa full bike? Wah mantap. No guys, siapin budget 20. Nih sudah ada full sus fork depannya udah ada suspensi. Mantap. Kemudian di belakang yang bagian situp udah ada utility bracket. Utility bracketnya keren pokoknya, nggak usah buat toolkit aneh-aneh, di situ udah ada, keren. Thank you Om, makasih. Wih mantap, gokil. Oh keren guys. Teman-teman semua hadir di sini berarti mensupport acara ini dengan sepenuh hati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nama panitia, GXID dan semua supporter. Pagi ini kita bincang-bincang ringan saja dengan sahabat-sahabat kita, dengan mentor-mentor kita, dengan idola-idola kita hari ini, Om Bob, Om Fewi, Om Widi, yang akan sharing pengalaman. Mungkin sudah banyak kita lihat di YouTube teman-teman finisher maupun non-finisher Bentang Jawa, satu event yang luar biasa yang diselenggarakan oleh teman-teman gravel-gravelan. Kegiatan race 1500 kilo endurance, mungkin yang salah satu yang terpanjang di Indonesia saat ini.
kita semua pesepeda harus saling support ya, saling respect ya terhadap kegiatan teman-teman. Kita dorong, kita semangati, boleh kita kritik tapi jangan kita caci maki juga, karena kita juga bagian dari mereka. Kalau saya itu GXID juga sering mengadakan kegiatan, saya juga ini bagian sebenarnya. Kalau kami ini balas budi lah, saya juga nggak tahu apa-apa dulu bersepeda, semua kita nyubi, kita diajak ke banyak tempat yang luar biasa indah, termasuk sama Pak Joni. Tahun lalu saya diajak dari Bekasi ke Suramadu tahun lalu, 875 kilo. Dijamu sepanjang jalan, dikawal sama polisi. Kebetulan Pak Tejo ini alumni polisi, sekarang masih ngajar ya Pak ya? Masih ngajar di PT IKA ya? Beliau dosen PT IKA. Sebenarnya hadir juga salah satu finisher juga, sahabat saya Bung Janes. Mestinya saya tandeman sama dia, tapi karena saya kena COVID bulan Juli, jadi terpaksa keikutsertaan saya di Bintang Jawa. COVID-nya juga. Dia nggak kompak itulah. Itu. Terima kasih Om BY atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman di GXID pada kesempatan ini, pada hari ini diberi waktunya untuk kumpul-kumpul di sini ya, sambil sharing lah ya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu supaya nggak canggung juga ya, nanti yang mungkin ada yang belum kenal namanya atau belum, hanya sering lihat wajahnya aja. Jadi nama lengkap saya Vidi Widyastomo, biasa dipanggil Vidi atau Om VW ya, karena Facebook saya inisialnya VW. Jadi mungkin mohon maaf, saya mungkin juga tidak spesifik ke Bentang Jawanya ya. Sebetulnya saya lebih suka kalau bicara mengenai long distance cycling, atau ada yang bilang juga ultra cycling, atau ada juga orang menyebutnya touring, apapun itulah. Tapi saya pada dasarnya saya itu cinta sepeda sih sebenarnya. Jadi pasti kita semua mengawali kegiatan bersepeda waktu kecil ya, kebanyakan lah ya. Saya yakin sejak kecil udah mengenal sepeda ya. Nah, dan saya memang sudah terbiasa pada saat kuliah, kerja, dan di event atau di kegiatan apapun saya sering menggunakan sepeda sebagai alat transportasi ya. Jadi di sini juga saya sekalian kampanye lah, kampanye bike to work ya. Jadi menjadikan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi disitulah awal mulanya saya akhirnya bisa terjun atau saya bisa ikut kegiatan endurance atau bersepeda jarak jauh. Awalnya dari situ, karena saya merasa yang saya lakukan sehari-hari bike to work itulah sebagai latihannya saya gitu kan. Nah, jadi kalau bicara event atau kegiatan endurance atau long distance cycling tadi di Indonesia ya, memang ini salah satunya adalah Om Bob nih, sebagai apa ya kita sebutnya, entah pionir atau kalau saya sih bisa bilang sebagai senior lah ya, karena Om racun lah ya. Karena Om Bob awalnya juga sebagai peserta gitu lah ya, artinya sama seperti saya, seperti kita awalnya saya yakin dari situ ya. Setelah itu ya nanti biar Om Bob cerita bagaimana akhirnya bisa terlibat sebagai organizer atau sebagai apa nih ya, sebagai kompor Audak di Indonesia gitu ya. Audak ya yang memang mengawali kegiatan tadi long distance atau endurance dari 200, 300, 400, 600 sampai akhirnya yang terakhir di Januari 2021 kemarin bikin event pertama kalinya jarak 1000 gitu ya. Nah, kebetulan ada juga nih yang baru-baru ini yang kami ikuti, Om Bob juga ikut ya, Bentang Jawa yang jaraknya 1500, yang memang sama sih bukan sama, mirip lah ya, konsepnya mirip, sama-sama unsupported, mandiri ya. Jadi kita dituntut untuk mandiri, tidak ada yang mensupport, tidak boleh dikawal gitu ya. Dan perbedaannya sebetulnya ya, Bentang Jawa dibikin konsepnya race gitu, lomba. Saya ingin ikut event seperti ini hanya untuk menikmati lah, untuk berkenalan dengan teman baru ya, ketemu orang-orang baru di jalan gitu ya, juga untuk mendapatkan pengalaman, dan yang pastinya
saya suka kalau event-event ini diadakan di Indonesia nih, karena apa ya, saya bisa mengeksplor lagi nih Indonesia tercinta nih seperti apa gitu. Ya tadi, jadi kalau bicara tentang pengalaman ya memang saya terlibat mulai banyak atau aktif di Audax sebagai peserta itu tahun 2018 sebetulnya. Jadi 2018 saya full ikut dari Audax yang 200 sampai 600, lalu 2019 karena memang pas itu ada event Audax yang di Paris yang namanya PBP, Paris-Brest Paris, sejauh 1200 km. Saya ikut lagi sepanjang tahun itu 200 sampai 600 sampai akhirnya berangkat ke Prancis sama Om Bob juga. Tantangan terbesar di Paris-Brest Paris kalau menurut saya adalah udara dinginnya. Sementara kalau tantangan di Bentang Jawa adalah tanjakan sama lalu lintasnya sih. Lalu lintasnya ya di Indonesia yang padat ya. Tantangannya di Indonesia itu seperti itu, selain ya infrastrukturnya. Tapi kalau infrastruktur artinya jalan, kemarin memang udah dikasih tahu sama panitia, ada rasa gravelnya dikit lah, jadi ada geli-gelinya dikit lah. Oh ya, jadi kita juga udah antisipasi lah. Nah, tapi yang tantangan terberatnya salah satunya ya lalu lintas yang tadi ya. Jadi ya itu mungkin juga yang perlu kita gaungkan, artinya yang juga slogan yang sering digembar-gemborkan sama Om Bob ini adalah share the road. Jadi artinya kita nih pengguna jalan bukan hanya kita, juga demikian juga yang naik mobil atau naik motor bukan hanya mereka aja, tapi kita harus saling menghormati pengguna jalan yang lain ya, berbagi jalan lah gitu ya. Nggak usah lah kita egois gitu lah, maunya ngebut, maunya duluan, artinya mengindahkan keselamatan kita. Jadi keselamatan di jalan itu tetap penting dan yang utama. Si Emily masuk ke gravel mulai tahun depan, mereka sudah masuk ke gravel. Jadi buat teman-teman yang masih muda-muda mau ngejar prestasi di gravel masih ada, tapi nggak tahu di Indonesia ya, karena cyclocross saja yang sudah ada 40 tahun lalu ya, cyclocross itu di Indonesia juga belum berkembang. Nah, tinggal kita tunggu nanti gravel, mungkin kita yang akan mengembangkan. Nah, sekarang kita dengarkan Om Bob, prinsipal dari Runner yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini untuk sharing banyak hal tentang endurance cycling. Silakan Om Bob. Saya Bob Arya Baruna, sebenarnya saya juga bukan prinsipal atau apa ya di Audax ini. Sebenarnya Om Vidi udah jelasin semuanya sih, saya hanya mungkin nambahin sedikit aja. Ya sama, dari awal saya juga sepedahan dari kecil sampai tua. Awalnya memang mainnya sih segala macamnya, akhirnya terakhir tuh 2010-an itu main MTB. Main MTB itu ke Abah Hanong ya, ke WSK Abah Hanong. Kita kelar tuh nggak nyampe 10, nggak nyampe 15 orang lah. Dari situ ternyata di rute itu ketemu sama pemotor semua, ada macam-macam kendaraan lewat jalan, dan cuman banyak sih motor cross. Jadi akhirnya cuma berapa puluh kilo, cuma sehari semalam itu udah nggak bisa digoes, hujan badai, nginep di hutan segala macam. Pulang dari situ, saya cerita ini karena itu awal asalnya saya kenapa ke Audax gitu. Pulang dari situ semua teman nggak ada yang mau main MTB lagi. Gua kapok, gua pokoknya udahan gua. Karena baju yang kita cuci itu semua sampai udah kering di rumah, kita jemur kering masih ada debu-debunya itu masih. Wah parah nih, udah pada kapok semua ya udah. Terus akhirnya ketemu ada flyer, ini ada Audax 400 di Bali. 2011, pokoknya awal-awal lah 2011, dulu Pak 2012 atau 2011. Terus, nah yang bikin namanya Pak Wayan. Sebenarnya Audax di Indonesia itu asal muasalnya dari Pak Wayan ini. Jadi saya atau kami harusnya berterima kasih dengan Pak Wayan, karena Pak Wayan itu ketua ISI di Bali, di Denpasar kalau nggak salah. Nggak tahu masih atau enggak. Jadi, tapi event yang dia bikin ini tidak asosiasi dengan Audax di luar negeri gitu. Karena Audax asosiasi itu ada di Prancis, ada yang versi Italia dan macam-macam. Nah yang kami ini kan yang dari Prancis. Terus saya bilang, ada event 400 nih di Bali 2 hari tapi
kita bisa survive di hutan, masa nggak bisa survive di sini? Ini banyak Circle K, di sini banyak minimarket, aman lah pasti gitu kan. Ya udah dari situ saya cobain. Saya yang waktu itu belum umur 50, saat itu saya bilang sama teman kalau saya mau main road bike tuh saya main umur 50-an lah baru main road bike sebelum kita main MTB, karena emang MTB menurut saya itu lebih seru, atau sekarang istilahnya gravel gitu. Itu lebih seru, nyium bau hutan, nyium bau embun atau apa gitu, lebih seru gitu. Saya lebih suka itu. Akhirnya saya cobain itu Audax Bali itu 400 2 hari, tapi karena dia nggak pakai COT, masih ada di kawal-kawal, jadi tanpa akses treatment, dia konsepnya Audax. 2012 lahir nih Audax yang sekarang ya, Audax Runners Indonesia. Itu di apa? Yang sebenarnya yang awalnya masuk itu dari teman-teman Puspa Cycling, itu salah satu klub sepeda tertua sebenarnya dari tahun 90-an dia udah ada. Zaman dulu tuh mereka juga menciptakan atlet-atlet lah. Mereka akhirnya menjalankan masukin ini yang Audax Club Parisian ini, si anak-anak dari Puspa, senior udah tua-tua. Nah dari situ saya mulai enjoy itu apa itu randonnering, atau istilahnya Audax yang berbatas waktu itu. Istilahnya kalau kayak yang saya pakai ini, jadi ada istilahnya randoner itu ya, ibaratnya kalau ada istilah kalau udah finish 200 ke atas namanya dibilang randoner. Jadi udah dari situ saya rajin ikut, terus ikut 400 kilo Bali. Nah 400 kilo Bali ketemulah sama si dedongkot sepeda tuh Anto Boti, ya kan. Anto Boti nih sahabatnya Mbak Aristi nih. Anto Boti salah satu tim awalnya Audax Runners Indonesia. Dia panitia awalnya, dia lah volunteer. Kalau di Audax itu istilahnya volunteer, jadi bukan IO sebenarnya kami. Kalau di luar negeri itu semua tuh bayar, medali bayar, vest bayar, pokoknya semua beli gitu, semua beli. Cuman ada entry fee-nya aja gitu. Nah kalau di Indonesia beda, maunya bayar semua dapat gitu. Wah, jadi itu lumayan challenge. Jadi pelan-pelan setelah saya belajar di Australia, saya belajar karena saya evac di kilometer 400. Saya nyampe checkpoint, katanya panitia, lu ngantuk, lu belum tidur, kartu lu gua ambil ya, lu nggak boleh start lagi. Gue nggak ngantuk, gue bilang, saya nggak ngantuk, gue mau start. Nggak bisa, lu kurang tidur, gue bisa tahu. Dan kartu BRM diambil, udah, terus suruh tidur, lu tidur. Nah, saya berdua ada Om Abdul, dia anak sepeda juga, jadi ada 8 orang yang ikut. Jadi waktu saat kita ikut di Perth Albany Perth itu, kelamaannya adalah di checkpoint. Nah saat saya di evac itu, barulah saya belajar apa itu Audax Runner yang sebenarnya benar-benar sederhana, semua yang dikerjakan sama sukarela. Jadi pada saat saya diangkut, dan pokoknya kalau lu ikut gua, kata panitia, lu harus ngikutin selama perjalanan, atau lu cari mobil sendiri pulang. Itu cari mobil sendiri pulang ya gak ngerti gitu kan. Udah akhirnya saya ikut, dan beberapa temen ikut, termasuk Anto Boti juga evac. Dia lagi tuh anak sableng juga, kagak punya Garmin, kagak punya alat navigasi, semuanya tuh orang tua. Satu cuma percaya sama Q-Seat. Zaman dulu tuh ada namanya Q-Seat, belum nggak ada Garmin, nggak ada navigasi. Baca dia. Jadi dia nyasar juga, akhirnya dia evac di kilometer 600 atau 700-an lupa. Jadi kita udah kita evac aja, ya udah kita evac. Nah di situ belajar, saya disuruh setting tempat tidur, siapa yang bisa masak harus masak, siapa yang bisa ini, udah ini. Nah dari situ saya belajar banyak dari Perth Albany Perth, ya udah di situ ikut PBP 2015, itu ada 8 orang masalah. 8 orang ya, dengan kualifikasi harus ikut 200, 300, 400, itu masih jadi peserta. Setelah 2015 saya juga nggak finish. Jadi berapa kali saya ikut tuh nggak pernah finish. Sampai 2019 sama video saya nggak finish. Jadi saya udah 4 kali ikut di luar negeri nggak pernah finish. Kadang kalau ikut itu juga saya mikir emang gue nggak kuat, nggak seperti Kedi, karena saya kadang-kadang ngejalanin event juga sama ngerjain juga gitu, apa goes juga. Jadi itu beban pikirannya juga nggak enak gitu. Jadi nah setelah 2015 8 orang dong yang ikut, yang finish cuma 1, Om Edward dari KGB.
Ya dia kenceng lah, dia kenceng banget, pahanya 2 kali saya kali, jadi kenceng banget ya. Cuman dia orangnya santai, dia salah satu KGB itu kan semuanya kenceng-kenceng, cuman hanya 1 atau 2 orang lah yang ikut Audax. Kalau nggak salah Om Toto, si siapa namanya, Aseng juga kalau nggak salah dia KGB juga yang finish 2019 kemarin. Nah setelah dari 2015 baru tuh saya ikut, saya nggak finish. Sebenarnya sih kalau kata Om Vidi kayak Mang Ade sih nggak bener. Itu kalau di malamnya itu dia dinginnya itu 0 kira-kira. Kalau malam. Jadi anehnya kalau di Agustus di sana itu 0, kalau malam itu 0 derajat, bisa 0 derajat. Kalau siangnya itu 35. Siang harinya 30-an. Malamnya 0. Jadi bingung bawa bajunya. Kalau siang kita buka, kalau malam kita pakai kayak gitu-gitu, ini udah ribet. Terus kalau saya nggak salah satu yang nggak kuat, Om Vidi lumayan kuat, jadi cuma pakai celana panjang deh kalau nggak salah. Pakai celana panjang, dia sederhana tapi mungkin karena powernya dia kuat, jadi dia hajar selama terang, dia hajar gitu. Nah kalau kita powernya kuat, kalau ikut long distance selama terang kita hajar. Kalau di luar negeri, kalau mau saya, kalau malam sih udah dingin banget deh, saya sih nggak kuat. Nah dari 2015 itu, setelah pulang dari 2015 baru saya dihibahkan si Audax Runners Indonesia ini, karena mereka yang udah tua-tua ngerasa udah gak ada yang mau jalanin gitu. Akhirnya saya dikasih, ini Bob lo jalanin, terserah lo mau buat, lo mau ganti nama atas nama lo segala macam. Gue bilang nggak usah, gue suka sama event ini, gue suka, nggak perlu lagi gitu. Pokoknya gue jalanin dengan sepenuh hati, karena bener-bener saya senang, bener-bener passion gitu, bener-bener dari hati. Jadi saya setelah itu saya ikut lagi di 2017, ikut lagi di Edinburgh London, nggak finish juga. Itu 1.500, 1.200 aja gue nggak finish. Saya yang kalau di Edinburgh London itu baru saya orang Indonesia pertama yang ikut. Saya mau kasih ke orang slot gue nih, gue mau kasih ke Edward, nih kalau gue bisa kasih, gue kasih lu deh. Nggak bisa ditransfer. Cuman akhirnya ya udah deh gue ikut deh, syukur-syukur bisa finish gitu kan. Kalau di on paper ini lebih gampang dari PBP on paper, tapi kenyataannya saat saya ikut udah persiapannya, selalu saya persiapannya nggak mateng. Ya udah akhirnya saya ikut, saya pengen tahu apa rasanya. Jadi kalau saya cerita sekarang, saya bukan cerita based on Google. Kalau saya cerita kayak saya cerita di Perth Albany, saya cerita bukan based on YouTube. Saya cerita apa yang saya alamin gitu. Sama juga di LIL, sampai juga PBP. Saya cuma mau kasih sharing pengalaman saya, mau itu fail atau nggak fail ke teman-teman supaya nggak fail. Jadi akhirnya yang teman-teman yang di 2019 kemarin ikut itu, saya udah bisa ceritain apa adanya gitu. Bukan kira-kira. Nah kalau waktu yang saya 2015 ikut, 2014 ikut di PBP di Australia itu kira-kira aja, nggak tahu bajunya salah, yang namanya arm warmer ternyata ada yang harus yang bahannya merino, yang wool, bukan yang pakai yang kayak di Indonesia. Semua pakai yang kayak di Indonesia, nggak bisa gitu, nggak kena gitu. Waktu di Paris 2015 juga ada teman dari Makassar, Om Jamie, itu pantatnya sampai melepuh, sampai copot tuh lah kulitnya itu karena salah padding gitu, salah tanah gitu, dan udaranya nggak cocok gitu. Akhirnya dia copot, ini tuh kulit pantatnya itu udah copot gitu, udah melepuh, udah nggak bisa jalan, udah di pesawat juga udah ngangkang, udah kayak orang sunat gitu, susah, kasihan gitu. Jadi terus di 2015 itu ada temen yang masuk rumah sakit karena persiapan kurang matang gitu. Kayak berhari-hari di rumah sakit. Ada yang namanya Eyang Cipto juga ikut. Dia, menurut saya dia harusnya nggak ikut, cuman dipaksakan ikut, jadinya sakit kayak gitu-gitu kan. Kita yang satu negara, satu tim jadi kepikiran tuh kalau lagi event gitu kan. Aduh, yang Cipto gimana nih masuk rumah sakit nih, pikiran gitu kan. Si ini om ini masuk rumah sakit juga, waduh. Jadi dari pengalaman itu di LIL itu ternyata angin headwindnya 30 km per jam sepanjang jalan, speednya cuma 10, udah dinginnya minta ampun. Kalau di Inggris itu satu hari bisa 3 musim, hujan, panas,
dingin terus aja begitu dalam 1 hari, dalam 1 jam kayak gitu. Dalam berapa jam kayak gitu, hujan, panas, dingin. Jadi Inggris lain lagi cuacanya. Jadi cuman pengalaman. Jadi waktu itu saya ikut di Inggris, slot itu cuma 750 orang untuk seluruh dunia. Terus saya dapat, ya kali saya nggak ikut gitu. Masa saya cuekin aja orang 750 slot, 1 dari Indonesia dapat. Jadi saya ikut tujuannya kalau gue finish syukur, kalau enggak ya udah gue bisa share sama teman-teman. Kalau mau ikut Edinburgh London gue bisa cerita gitu. Ya udah dari pengalaman itu si teman-teman senior dari balik lagi nih ke Audax ini, ya akhirnya saya jalankan dengan format apa yang saya lihat di luar negeri. Apa itu Audax? Yang di Singapura saya pernah ikut juga sederhana, cuman start dari kafe, finish di kafe, nggak ada checkpointnya, cuma ada kotak kardus doang. Lu kalau udah finish nanti kartu BRM lu jemplungin ke dalam kardus ini ya. Udah gitu doang. Saya senangnya Audax ini karena jujur, kejujuran, lu harus jujur, lu harus sportif. Dan di sini dites antara kemampuan kita bersepeda dan kemampuan teknikal kita dan memanage waktu dan lain-lain. Jadi akhirnya saya seneng gitu, menjalankan ini. So far belum mau udahan karena makin kesini yang ikutan, terus ada Bentang Jawa, semakin kayaknya format ini semakin disukai menurut saya, karena bisa saya lihat biasanya saya kalau bikin event itu jarak 400 kilo terus ada jarak pendek kayak Bali nih. Bali kan lagi buka pendaftaran jarak 400 kilo terus ada yang 75 kilo. Biasanya yang short distance ini untuk mensubsidi yang jarak jauh, karena yang jarak jauh biasanya dikit yang ikut. Waktu saya itu ya itu cuma 20 orang, 25 orang gitu, dikit lah. Tapi makin kesini kayak Bali baru buka, kayak Bandung gitu, ada yang 75 kilo, ada yang 200 kilo. Sekarang yang 75 kilonya lebih sedikit dari yang 200. Sekarang yang 200 nya itu banyak. Iya, 75 kilo Paimo sama Mbak Aristi. Jadi menurut saya trennya harusnya semoga trennya membaik. Jadi orang udah aware apa itu unsupported event, apa itu Londonering atau long distance. Memang bedanya antara Bentang Jawa dan Audax itu bukan balap, nggak ada juara 1-2. Cuman kadang-kadang memang ada di antara peserta ambisius pengen juara 1 gitu. Saya bilang ini bukan juara. Saya sempat kalau nggak salah waktu sempat komen acaranya Pak Om Di juga, Asep juara 1 Bandung, Audax nggak ada juara-juaraan gitu. Kalau saya sempat, jadi memang kita nggak ada juara-juaraan gitu, kita nggak ada kompetisi itu nggak ada gitu. Jadi kenapa Bentang Jawa pakai race map gitu? Saya juga tadi mau pakai race map, cuman kalau pakai race map akhirnya jadi balapan gitu. Nih orang-orang pada kompetisi, teman-teman yang ngomongin, woi cepetan tuh, situ udah jalan tuh, buruan ke sana. Pasti tuh komunitas itu akan terjadi. Kayak teman-temannya Jane juga gitu, dikerjain kan si Ican sama si Kiting. Woi buruan tuh, yang itu udah jalan, lu buruan deh. Padahal yang saingannya lagi tidur. Teman-temannya itu ngerjain. Buruan tuh, udah pada jalan tuh, temen lu tuh di depan. Lu jangan tidur, jalan-jalan. Padahal yang musuhnya, yang saingannya, yang kompetitornya lagi tidur, dikerjain sama teman-teman. Jadi kayak gitu bisa terjadi. Jadi nggak ada yang mau tidur, ngacir, kabur gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dengan adanya Bentang Jawa, terus sekarang cuma bedanya itu Bentang Jawa itu balap, Audax itu nggak balap. Jadi kemarin saya ikut, saya pengen tahu dan bagian dari sejarah Goes 1500 di Indonesia. Memang tujuannya semoga saya bisa finish under COT. Tapi kebetulan saya nggak finish under COT karena saya ada bawa newbie juga nemenin. Tapi ya akhirnya finish tapi over 24 jam kali hampir ya, nggak salah. Tapi seru sih, cuman saya memang niatnya nggak mau balap. Jadi karena beda settingan sepeda antara gravel sama touring, kan tadi ada istilah touring bike, yang touring, event touring atau semuanya settingannya beda. Kalau race ya beda settingannya, bawa barangnya tuh seminim mungkin. Kalau Audax sama, bawa barangnya seminim mungkin. Mungkin kalau touring bawa
bawahnya udah kayak mau pindahan rumah gitu kan, mau minggat gitu kan. Gue minggat beda lagi. Jadi setting sepedanya beda, lebih light. Kalau mau balap lebih ringan lagi. Jadi kayak gitu. Jadi bahkan nggak bawa baju gitu. Udah mesti mikirin kalau misalnya memang tujuannya kita bersepeda untuk randonnering atau race gitu, udah mesti mikirin, mesti investasi. Gue mesti beli jersey apa, kaos apa, sepatu apa. Jadi ada beberapa bahan yang lebih cocok untuk long distance gitu, yang diganti berhari-hari nggak apa-apa, nggak gatel kayak gitu. Kemarin kebetulan saya juga udah mulai gatel 3 hari nggak ganti, jadi perut udah pada gatel semua. Jadi macam-macam lah, setiap orang beda-beda. Jadi kayak gitu. Jadi udah kalau memang mau arahnya ke sana ya udah mesti investasi di sepatunya, di bajunya, di jersey-nya, apa itu bahan yang cocok untuk randonnering. Kalau di Audax musim dingin, musim panas ada yang bahannya merino wool, ada namanya merek yang smart wool, itu mau dipakai musim dingin, mau pakai musim panas, mau dipakai berhari-hari, mau dipakai berhari-hari nggak bakalan bau dan nggak bakalan gatel kayak gitu. Jadi semoga ya lama-lama harusnya format ini mulai disukai ya, karena saya lihat trennya. Cuman saya itu bukan IO, saya juga bukan apa, karena saya kerjain ini karena based on passion, dan menurut saya ini paling cocok lah event yang nggak ngerusak apa ya, bukan ngerusak. Saya takut dimusuhin teman-teman juga. Jadi eventnya itu nggak nutup jalan gitu. Kalau saya yang nutup jalan, yang begitu tuh kayaknya nggak ngajarin kita mandiri gitu, nggak ngajarin kita ya guys, namanya share the road itu. Jadi kadang-kadang ada akhir-akhir ini kita ada permusuhan antara bukan permusuhan sih, ada gap antara pemotor dan pesepeda kayak gitu. Jadi maksudnya semoga dengan event-event yang saya bikin ini atau yang kita bikin ini ya bisa bikin awareness bahwa kita tuh bersepeda di jalur yang berbagi gitu, bukan jalur yang harus ditutup gitu lah. Jadi saya salah satu yang sering nyinyir di sosmed, ngapain sih lu blocking jalan, karena saya juga rumah saya di Rempoa. Saya pernah mau tabrakan sama motor dari Rempoa ke arah Veteran itu kan ada ke arah Tanah Kusir itu kan ada dalam pertigaan, itu ada pesepeda dikawal sama motor. Dia mau belok kiri ke jalan kesehatan, lampu saya hijau, saya jalan, si motornya ngeblok jalan saya, cuma 10 orang, ngapain sih, aduh. Jadi saya marah-marah sama teman-teman sepeda juga, lu ngapain sih 10 orang doang lu pakai ditutup kayak gitu, ngapain? Ya sorry itu saya kalau misalnya ada teman-teman di sini kayak gitu, menurut saya itu nggak penting lah. Jadi harusnya dengan kegiatan-kegiatan kayak gini kita juga bisa share niat kita, apa itu share the road yang sebenarnya gitu. Jadi dan unsupported event gitu. Jadi ya saya sih so far trennya makin ini ya, makin meningkat ya. Kayak Bintang Jawa itu kemarin hampir 38 orang, karena harusnya lebih dari itu karena mundur karena PPKM, jadi ya pesertanya menurun. Cuman seru sih Bintang Jawa, seru. Belum pernah saya lewat jalur selatan, belum pernah. Selama saya bikin event selalu Jawa Tengah dan arah timur. Yang Jawa Barat itu sih keren sih. Tanjakannya kalau dibandingin tadi Om Vidi bilang antara PBP dan Bintang Jawa itu lebih berat. Kalau di Jawa sih parah banget. Nggak ada tuh di PBP atau di Eropa kayaknya nggak ada yang tanjakan gitu. Cuman menangnya di Jawa adalah ada warung, ada minimarket, ada masjid buka 24 jam. Nah kalau di Paris atau di Australia jam 5 udah nggak ada kegiatan, nggak lewatnya hutan, binatang buasnya banyak. Nah kalau di PBP, kalau kita goesnya oke, sesuai waktu yang misalnya dari terang ke terang gitu kan, karena gelapnya baru jam 11 malam, itu ketemu tuh vendor-vendor, warung-warung yang rumah-rumah yang nyiapin meja, lu mau makan apa diambil aja silakan for free. Itu ada juga yang berbayar 1 euro murah gitu, pokoknya 1 euro atau 5 euro. Tapi saya bisa
dari pengalaman saya bersepeda dan ikut PBP 2 kali dan nggak finish, kesel juga ngeliat dia ikut sekali langsung finish ya. Nah PBP itu ketemu 6.000-an orang di satu tempat, orang gilanya sama gitu, kegilaannya sama, kesukaannya sama, itu nggak bakalan bisa ketemu di mana-mana sih menurut saya. Dan amatir semua, bukan profesional. Jadi kalau emang bisa ada kesempatan untuk ikut PBP yang nanti itu 2023, itu benar-benar ketemu sama orang yang ada 6.000, 7.000 macam sepeda dengan settingan masing-masing. Ada yang sepedanya berdiri, ada yang goesnya berdiri, ada yang goesnya tiduran, ada yang goesnya fiksi, ada yang non fiksi, ada yang seli, semua ada. Cuman yang paling nggak pernah ada adalah sepeda bambu sama sepedanya Om Dirman. Saya kenal Om Dirman. Dia pakai sepeda tiket ya. Sepeda apa? Hah? Birdi. Panitia ngeliatin sepeda apaan sih? Dilihatin. Orangnya ajaib, sepedanya ajaib. Jadi itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dilupain nih kalau udah ikut itu. Nyandu. Jadi kuncinya long distance ada di 400. Kalau lo bisa 400 bisa finish, 400, 600, 1000 tuh pasti bisa. Karena itu kuncinya di situ. Ya dari saya itu aja. Semoga nanti makin seru kalau ada tanya-tanya lagi. Sorry ini jadi panjang. Thank you semuanya. Thank you. Apa jalan sendiri ya, tidak ada backup, tidak ada evac dan sebagainya. Itu kan butuh nyali yang berbeda gitu loh dibandingin goes ramean atau ada pengawalan atau ya bukan pengawalan, maksudnya ada teman. Mungkin rasanya akan berbeda dengan konsep kita pakai unsupported ride. Itu aja. Terima kasih. Memang masalah mental tuh nomor 1 kalau di long distance ya. Terutama saya udah ketemu sama temen-temen yang banyak lah, bisa dilihat di sosmed siapa yang serius banget goes gitu, latihannya kayak gimana gitu. Ternyata dia nggak bisa juga gitu, karena mentalnya kurang. Jadi selain fisik sih udah pasti nomor 1, cuman mental itu memang kuncinya. Karena berapa kali saya nemenin newbie yang udah ketemu gelap langsung keringetan. Jadi ada juga yang ketemu jam tidur gue nih, tidur dulu ya lu tidur aja, ya udah biasanya ya udah lu tidur aja. Nih si Janet juga mungkin ngalamin itu, lu tidur aja, pas dia tidur kita goes. Kita tinggalin aja. Jadi mental itu nomor 1. Kalau latihannya ya latihan mental sebenarnya sih bukan yang masalah gelap dan mistis, sebenarnya lebih ke misalnya mental itu ketemu macet udah. Jadi positif mindsetnya itu harus ada. Kalau udah negatif, misalnya ada orang, Pak, gue ikut 400 udah pasti nggak finish, ya udah lu nggak finish beneran, gue bilang. Mendingan lu mau ikut gimana caranya 400 finish, daripada lu nanya gimana, gue pasti nggak finish. Mendingan gimana caranya gue bisa finishin itu 400 atau 300 atau 200, gue kasih tahu caranya. Itu versi saya ya. Jadi mental itu akan pikiran negatif itu akan mempengaruhi mental kita juga pada saat kita ikut event. Jadi positif mindset ya. Dari awal kan kita mau daftar nih, mau pencet register udah gua selesai nih gitu. No matter what gitu. Ya sama kayak waktu saya Audax di Paris itu jadi single speed, kayak gimana caranya gue nyampe lah 1200. Mau itu gue miring-miring gini, mau gimana, mau nonton, pokoknya nyampe. Kayak waktu Bentang Jawa gitu, ya udahlah pokoknya gimana caranya gue nggak finish hari Senin, gue harus finish hari Minggu. Karena harusnya COT-nya hari Sabtu. Gimana caranya jangan finish hari Senin, pokoknya gue nggak mau finish hari Senin, hari Minggu. Ini terus terang ya pengalaman saya long ride cukupan lah gitu, Indomaret ya. Saya tuh melihat ini kayak touring seperti yang saya sering jalani, tapi ada waktunya. Dan di situ aku merasa kayaknya seru juga nih gitu. Yang aku pengen tanya itu adalah sampai sekarang ini mau ikut Bandung nih ya, antara 275 gitu kan, ada 75. Karena pada saat aku yang kemarin Jakarta 200 itu over COT-nya 24 jam ya? Nah itu mindset saya masih yang ya ini touring,
tapi kok berasa diudak-udak gitu mas. Jadi waktu aku juga latihannya 200 sehari, 180 waktu latihan ya. Terus berusaha manage berhenti berapa lama gitu. Tapi waktu berhenti itu aku nggak bisa menikmati berhentiku karena aku ngerasa diudak-udak. Ini ada COT nih. Atau misalnya harus finish di sini gitu terus. Beda sama kalau saya long ride berbulan-bulan itu kan sendirian nggak ada apa-apa gitu. Saya mau berhenti kapan aja, mau nggak ada yang mudak-mudak gitu istilahnya. Nah jadi kalau buat aku Audax ataupun Bentang Jawa yang tadinya saya mau ikut itu di situ tuh masih merupakan satu PR tuh buat aku tuh. Gimana menikmati istirahat tanpa harus merasa dikejar-kejar tadi. Gitu. Jadi aku bisa enjoy dengan istirahat itu. Itu kayaknya sih jawabannya ya lo harus ngadepin sendiri kata Mas Bob sih pasti gitu ya. Tapi kan ini sharing, jadi itu sih yang aku pengen tanya. Makasih. Mantap. Satu lagi pertanyaan biar di dalam Mas Ivan. Bentar Rinal, kamu tadi makannya double jadi nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget nih cerita dari Om Viwi sama Om Bob ya. Saya terus terang udah niatin ikut Audax Paris-Brest Paris itu sebenarnya 2 tahun yang lalu Om Viwi. Waktu itu saya pengen berguru sama Om Hamid. Iya kan? Kalau nggak salah Om Hamid sama Om Viwi ikut yang 1000 ya kemarin. Nah, cuma saya bilang sama Om Hamid, saya tuh permasalahan utamanya di tidur. Tidur saya tuh dari kecil tuh tertib Om. Kemudian ibu saya guru tidur saya dari kecil. Jadi kalau udah lewat jam tidur itu susah tidur gitu kan. Nah, tadi saya dengar pengalaman Om Bob katanya kalau ikut di luar kalau kita kelihatan agak goyang-goyang, goyangnya disuruh stop katanya. Nah itu saya takutnya begitu. Jadi walhasil saya nggak pernah berhasil ikut Audax yang ngelewatin jam tidur gitu masalahnya. Sampai akhirnya saya ketemu sama salah satu pegoes musiman, dia atlet para layang. Jadi kalau Kopassus ngadain acara ulang tahun tuh dia yang jadi penerjun payungnya gitu. Pokoknya dia atlet dari muda. Dia bilang sama saya, Om Ivan kalau mau ikut Audax yang jauh-jauh katanya ada teknik yang namanya gue sambil tidur. Pernah dengar nggak tuh Om? Jadi ada. Jadi dia bilang, wah benar nih, gue kayaknya ada harapan nih bisa ikut Paris-Brest gitu kan. Tapi saya kehilangan jejak dia gitu. Terus dia cerita katanya di zaman beberapa tahun yang lalu ada salah satu laksamana atau pokoknya udah pensiunan purnawirawan dari Angkatan Darat atau Udara atau Laut saya lupa yang dia sudah pernah ikut Paris-Brest katanya dan gagal. Saya lupa namanya. Nah, mungkin Om Vivi tahu. Katanya dia bisa menguasai teknik goes dan dia bisa ngatur tidurnya itu kapan sesuai dengan keinginan dia tapi tetap goes. Nah, gitu. Nah, itu bener nggak sih? Kalau ada saya mau dong belajar gitu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, pertanyaan ketiga biar bisa tidur nih Mas Inal. Beliau ini salah satu moderator GXID juga. Jadi salah satu pelopor gravel cyclist Indonesia. Silakan. Yang paling muda. Yes. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Vidi, Om Bob. Satu hal yang ingin saya tanyakan mengenai recovery manajemennya Om. Kan long distance pasti capek ya malamnya ya. Kalau saya gawe 100 kilo besoknya kayak di ini Om, kayak di apa namanya dipukul-pukul pantatnya atau pahanya gitu loh. Nah, saya ingin tahu bagaimana cara merecovery di hari pertama menuju hari kedua. Apakah perlu balsem atau perlu tisu magic atau apa gitu untuk kembali melenturkan otot-otot di paha tentunya. Terima kasih Om. Bukan menegangkan ya Om? Bukan. Kalau itu nggak perlu sih. Kayaknya pertanyaannya paling bagus ini. Dari ya Tante Aristi dulu tadi ya mengenai Audax ya, diudak-udak ya rasanya. Saya juga begitu sih sebetulnya awal-awal ikut. Jadi saya pertama kali ikut di Audax 200 di Jakarta, saya lupa ya tahun 2017 apa 2016 gitu ya. Pokoknya yang hujan-hujanan yang rutenya ke arah Bogor, Parung waktu itu, hujan-hujanan. Enggak, yang nggak lewat Rainbow Hill waktu itu, terus lewat ke arah Cibinong terus ke Jakarta sampai Kelapa Gading. Kalau yang 2019 saya yang bikin rutenya tuh, jadi saya waktu itu terlibat jadi volunteer, jadi hafal banget saya. Tapi kalau yang 2017 itu, ya itu tadi nggak lewat Rainbow Hill. Ya emang saya merasa diudak-udak, tapi
Ya mungkin karena saya ya tadi mungkin sedikit cerita pengalaman goes jauh saya itu sebetulnya ya kenal dengan komunitas bike tour tadi. Jadi dengan ketuanya waktu itu Om Putut ya, dan ada yang sudah senior namanya Om Jack, terus ada Om Adi, nama Facebooknya tuh Christina Adi, terus ada satu lagi Om Manu. Kami berlima goes mudik tahun 2013. Jadi dari Jakarta ke Jogja saya waktu itu 4 hari. Awal mulanya 2012 saya memang udah bike tour dari 2006. 2012 itu saya bulan puasa, habis sahur, habis subuh saya berangkat ke kantor, gue santai. Kalau bulan puasa tuh pace atau average speednya pelan lah pokoknya, karena puasa kan. Di tengah jalan ketemu 2 orang bapak-bapak, gayanya sih nggak gaya orang mau bike tour gitu, ini kok gaya kayak mau jauh gitu ya. Saya tanya, maaf Om, mau kemana Om pagi-pagi? Mau mudik. Nah, kemana? Ke Klaten. Naik sepeda. Saya kaget tuh. Iya. Oke deh Om, insya Allah tahun depan saya ikut ya Om. Udah, gitu aja. Dan sejak itu saya latihan ya, artinya bike tournya rutin, jadi tiap hari. Terus weekend itu saya goes jauh lah, cuma ke Bogor. Waktu itu saya nggak pernah lebih jauh dari 100 kilo lah. Jadi belum pernah ke Bandung waktu itu, belum pernah. Paling ke Bogor balik lagi. Itu kalau dari rumah saya ke Bogor balik lagi itu juga cuma 60 kilo gitu kan. Itu aja yang saya jalani sampai akhirnya goes mudik itu di tahun 2013. Ya ternyata ya biasa aja sih. Maksudnya karena kaki saya udah terlatih gitu ya, otot saya udah terlatih gitu. Paling ya kapalan ya, bokong saya juga maaf ya itu udah nempel sama sadel, jadi udah nggak kerasa lagi yang lecet-lecet gitu, udah nggak ada lah, udah kapalan tadi ya. Nah begitu ikut Audax ya itu tadi saya juga kaget, bisa nggak ya? Ya untung waktu itu saya juga ya ada temen lah, ya ada temen yang istilahnya bimbing saya. Jadi ya dia yang ingetin saya, ayo nih COT-nya tinggal sekian, checkpoint ini berapa kilo lagi, COT-nya tinggal sekian. Ya memang diudak-udak sih ya, dan itulah tantangannya, itulah kenikmatannya gitu loh. Jadi memang beda dengan gaya touringnya. Artinya saya juga waktu goes mudik itu kan santai, nggak dikejar waktu. COT-nya sebenarnya waktu mudik adalah pokoknya sholat id harus di Jogja, itu aja sih. Jangan sampai saya sholat id di jalan, karena di Jogja udah ditunggu keluarga gitu kan. Jadi ya santai memang. Jadi bedanya Audax ya tadi, kita harus bisa memanage waktu, memang mengukur waktu. Makanya tadi seperti Om Bob juga udah jelasin, bedanya Audax sama Bentang Jawa. Bentang Jawa itu average 9,8 ya 10 lah anggap. Sementara kalau Audax itu 13, 14, 12,5 tadi Om Bob bilang. Ya itu benar, hitungan itu tuh benar. Jadi artinya kalau kita ikut Audax, kita harus bisa average-nya minimal tadi 12,5. Ya, kalau ikut Bentang Jawa average cuma 9,8 atau 10. Nah, sementara saya karena sudah terbiasa, karena saya latihan, saya selama ini selalu patokannya ada average saya 20. Jadi saya untuk ikut Bentang Jawa, ikut Audax dengan average 20 tuh harusnya bisa sebelum COT. Nah, makanya saya selalu berhitung, mengukur waktu masih berapa kilometer lagi sih gitu kan. Atau selama saya maintain tadi dengan average 20 pasti bisa tercapai semuanya gitu. Dan memang kebetulan sih yang kemarin Tante Aristi ikut itu agak gila sih rutenya. Saya nggak tahu nih, saya sebetulnya juga dalam hati suka bertanya-tanya nih, Om Bob kok kayaknya sekarang bergeser, artinya mungkin ngikuti tren. Karena nah betul Om BY. Jadi tahun-tahun ini ya sejak pandemi ini kan gravel naik daun. Makanya kemarin yang rute 200 tuh dibikin ada gravelnya, ada geli-gelinya dikit tuh. Apalagi di daerah setelah Jonggol itu kan. Nah iya. Tapi itu jadi seru, jadi menarik. Nah makanya besok ini ada Audax All Terrain Bandung ya, atau Ado Gravel lah kalau saya sebutnya. Itu akan seru lagi, dan ya banyak juga pesertanya besok ya Mbak ya. Ya kita ketemu nanti di sana. Jadi Tante Aristi besok ikut yang 75 ya? Karena cuma dikit kan. Nyesel lo nanti lo. Nyesel lo, mumpung ada Om Bob ya. Di-upgrade aja jadi yang 200 lah. Nanti saya temenin lah. Bayarnya sama kan? Tanya Om Bob ya.
Gratis, kalau nggak finish bayar 2 kali. Nah, mantap. Saya kenal tuh yang namanya Eyang Cipto, Om Ivan. Jadi saya pertama kali ketemu di mana ya? Waktu itu ada eventnya federal lah waktu itu. Kita pernah bikin acara nginep di villanya Om Eyang Cipto tadi yang di Purwakarta ya. Tante Novi ikut juga waktu itu ya? Enggak ya? Udah ikut ya? Ya, saya waktu itu masuk paling akhir. Biasa saya kalau event-event yang santai gitu, saya jadi sweeper biasanya memang. Jadi masuk paling belakangan. Jadi dari situ saya kenal Om Eyang Cipto juga cerita soal Audak gitu kan. Oh, tapi ya mungkin ada ilmunya tuh di dunia militer atau di tentara kali ya. Saya nggak ngerti deh. Tapi saya nggak mau sih ilmu kayak gitu. Ngeri juga gitu ya, bisa goes sambil tidur. Yang jelas pengalaman saya, nah ini sama Om, karena cerita tadi Om Hamid di Audak 1000 kemarin saya kan berdampingan terus sama Om Hamid. Saya sempat ya microsip tadi ketiduran, jalan di Dendles di pertanahan itu harusnya lurus, lurus enak banget lah sebenarnya. Tapi bikin ngantuk jadinya, itu udah tengah malam di atas jam 12. Tahu-tahu saya belok ke kiri. Untung Om Hamid nggak jauh di belakang saya teriak, Om Vidi, lurus. Untung ke kiri memang gang dan itu jalan sepi. Coba seandainya waktu itu ada kendaraan lain atau itu ke kiri itu bukan gang atau jurang misalnya, kan bahaya banget. Nah itu, waduh, berarti saya udah ngantuk. Akhirnya buru-buru saya ngomong sama Hamid, ya udah kita cari warung angkringan atau warung, kita berhenti dulu lah, cari kopi, minum kopi gitu. Jadi sebetulnya ya kalau kita capek, kita udah ngantuk, istirahat lah, udah itu paling bener lah. Karena emang nggak bisa dipaksakan. Nah, yang bisa adalah kita latih. Jadi latihan. Jadi selama ini nggak mungkin Om Edi juga, saya sama Om Edi sama-sama suka belusukan pakai MTB, kami di grup Kenaik. Itu juga salah satu cara saya melatih fisik, melatih stamina, bagaimana juga harus mengatur waktu, kapan tidur, kapan istirahat. Ya gue cara di gunung atau belusukan MTB itu sebenarnya emang bener seperti Om Bob bilang, itu paling nikmat sebetulnya. Karena kita jauh dari lalu lintas, kita bisa menikmati alam tadi, menghirup udara segar gitu ya, menikmati keindahan alam, itu udah paling enak lah. Dan ya di situ saya latihan fisik. Ketemu motocross. Ya itu, makanya di beberapa trek itu sebenarnya atau di daerah hutan atau gunung tuh udah ada tulisannya sekarang Om Bob, motocross dilarang melintas gitu kan. Ya tapi ya susah juga sih ya. Jadi ya tadi ya berbagi aja lah kita. Nah, jadi kembali tadi ya, kalau udah capek, ngantuk, udah istirahat aja lah. Nah, tadi tinggal dilatih aja ya Om Ivan. Jadi ya memang saya juga awalnya pola tidur saya tertib gitu ya. Saya biasanya tidur jam 10, nanti bangun subuh. Ya kalau kita sehari-hari kerja kan begitu. Tidur jam 10, bangun subuh. Kalau di kantor kadang bisa curi-curi waktu, tidur siang bahkan. Nah, tidur siang itu memang penting juga. Jadi kalau saya ikut Audak, itu saya juga yang 300 lah biasanya. 300 saya pasti tidur siang, karena nggak kuat saya, ngantuk. Jadi saya sempatkan biasa habis makan siang, habis sholat, tidur dulu setengah jam. Biasanya saya memang kalau yang siang itu tidur bisa istirahat bisa 1 jam. Saya usahakan makan itu setengah jam, yang setengah jam lagi buat tidur. Biasa kalau udah setengah jam tuh lumayan untuk recovery, itu udah pulih lagi. Jadi ya tadi awalnya ya saya nggak biasa lama-lama ikut Audak yang 300 nggak pakai tidur malam, 400 juga selama 24 jam. Biasanya itu 400 saya 24 jam finish, itu pasti tidur. Saya sempatkan tidur setengah jam, 1 jam gitu. Kalau masih kurang ya tambahin lah ya, tapi tadi tetap berhitung, lihat ke ketersediaan waktu sisanya berapa gitu. Kira-kira begitu. Jadi ya kalau mau belajar itu ya mungkin ya bener tadi yang Cipto, Om Bob tahu lah itu kontaknya, nanti tinggal dihubungkan dengan yang Cipto sekarang di Bandung ya kalau nggak salah ya. Terus kalau pertanyaan nominal tadi apa ya, lupa saya tadi. Recovery. Ya recovery ya. Kira-kira sama ya, seperti itu ya sama Om Ivan tadi. Sebenarnya ya begitu kita capek istirahat, recovery-nya apa ya? Kalau saya nggak pernah pakai magic jar lagi. Magic jar. Gara-gara tentang Jawa kemarin ada istilah magic jar, pakai tisu magic tadi ya. Tisu magic itu saya nggak pernah. Nggak tahu bener apa nggak nih, dari ilmu kedokteran nanti tanya Tante Aristi sebetulnya. Tapi emang beberapa teman katanya, oh bener, jadi nggak kram.
Jadi dioleskan pada bagian yang suka kram katanya. Iya. Nyutan aja sih kalau pas bintang Jawa saya banyak, saya habis 2 box. Oh ini. Pengalaman karena di hari pertama ketemu Om Vidi lah ya, kita sebelum sawar. Oh iya, kram terus. Saya sempat melakukan kesalahan, Hamin 1 tuh saya ganti sadel, ternyata sadel itu tingginya beda. Akhirnya selama jalan tuh dengkul yang jadi korban karena saya rada kependekan atau di luar kebiasaan saya. Itu nyut-nyutan tuh akhirnya kambuhan. Terutama kambuhnya itu waktu itu pada saat ketemu sawarna, tanjakannya itu 25-30%. Jadi kita dorong sepeda dengan beban, dorongnya tuh nggak begini, begini nih, kayak Superman ke atas. Akhirnya di situ kena semua dan itu efeknya sampai saya hari terakhir. Jadi dengkul saya tuh keramnya tuh udah sampai bengkak, udah sampai nonjol, dan itu kalau gue sama tuh nyutan berasa ya kemarin sih belaga gila aja mau cari apa ya gitu, maksudnya apa gue ngelakuin apa aja supaya ini sakitnya hilang. Akhirnya dia oles tisu magic, rasa nyut-nyutannya hilang, cuman keramnya nggak hilang gitu, tapi nyut-nyutnya itu dengkul itu nggak berasa, tapi efeknya cuma 15 menit, makanya habis 2 box gitu, sampai yang jual tuh sampai bingung mau ngapain mas. Boros amat. Lawannya siapa nih? Lawannya ini yang kaos biru nih lawannya. Lawannya Om Jens. Gitu, jadi itu sih maksudnya pengalaman saya pakai tisu magic, karena emang itu pertama kali saya juga pakai tisu magic pas pulang Jawa itu, karena saya bingung harus ngapain lagi. Ada peserta Om Abah Usman itu sampai dia suntik B12 4 kali pada event itu karena sama kram. Cuman saya PR ya suntik-suntik cari klinik gitu-gitu, udah sikat itu. Tapi lumayan untuk pada saat itu saya pakai. Kalau udah pas goes mau nggak mau, benar kan mau nggak mau kita goes. Kadang-kadang kita mau berhenti situasi tengah malam atau tengah hutan. Nah itu saya beli pertama tuh di hutan Praciman Toro, situ ada Alfamart di kanan. Setelah Praci. Setelah Praci kan, ya ada Alfamart di kanan, seberang SD, ya udah beli aja gitu. Ini buat darurat ya? Buat darurat sebenarnya, kalau orang istilah medis sih anestesi luar ringan, gitu. Ngebasin aja, ibaratnya saya juga itu tahu dari teman-teman saya yang bikin tato lah. Nah bikin tato itu kan habis itu ada efeknya. Jadi buat ngurangin sakit tuh suka dioles. Jadi ya itu lumayan berhasil sih, cuman ada cara lain lebih bijak sih sebenarnya daripada tisu magic. Apalagi pulang-pulang sepeda masih ada di tas, bingung istri. Apa nih gitu kan. Sama siapa lagi nih? Ya. Terima kasih sharing pengalamannya nih Om Mamat nih. Ini dari pelakunya langsung ini. Jadi kalau saya tadi ya saya bilang nggak pernah pakai begitu. Jadi tapi kuncinya kembali lagi sebenarnya buat saya, menurut saya ya, latihan. Jadi kalau udah biasa goes jauh, goes nanjak, ya mudah-mudahan sih nggak akan keram ya. Tapi kalau memang terasa mau keram, berhenti aja lah, karena ya itu otot kita udah terlalu lelah sebetulnya. Ya tinggal kita atur istirahatnya sama asupan-asupannya. Biasanya kan ada yang bilang kalau keram itu juga salah satunya kekurangan asupan mineralnya ya. Ada orang yang ya ada yang antisipasinya dengan tadi salt stick. Banyak lah produk-produk di pasaran salt stick yang populer dipakai itu ya. Kandungan garam kan sebenarnya. Nah, makanya ada juga beberapa, kalau saya biasa touring sama teman-teman federal, salt stick kan mahal ya. Kita minum Oralit. Kandungan garamnya itu kan tinggi itu dan tidak berbahaya. Ya, asal jangan kebanyakan juga gitu kan. Minum Oralit gitu kan. Atau ya udah ngunyah garam aja kadang juga bisa gitu kan. Terus untuk energi yang paling gampang bawa gula Jawa katanya kan manis tuh. Atau di warung-warung kalau kita pas lewat pasti ada tuh gula Jawa, ya garam, itu udah tindakan antisipasi darurat sudah itu. Terus kalau balsam benar itu bisa mengantisipasi. Bahkan saya dulu dapat ilmunya dari atlet ya, katanya justru sebelum goes diolesin itu. Itu juga saya lakukan kemarin Bentang Jawa juga saya begitu. Siap pagi gitu ya, saya tidur habis subuhan tidur, saya olesin itu pas mau start gitu ya, untuk mengurangi, entah benar apa enggak nanti ya itu secara keilmuan medis Tante Aristi yang tahu, tapi itu terbukti sih kalau buat saya. Tapi intinya tadi begitu capek, terasa mau kram, udah istirahat, ngantuk udah istirahat, jangan dipaksa lah ya. Dari saya sih seperti itu. Mungkin lanjut ke Om Bob, silakan Om Bob.
Saya apa ya? Yang kalau Tante Aristi itu misalnya kalau di ngerasa ya namanya juga event ada COT-nya udah pasti, cuman kuncinya sih di manajemen ya, di manajemen. Jadi biasanya itu di Audax pertama kuncinya harus Raja Tega. Raja Tega artinya adalah kalau kita punya temen terus kita merasa mau bareng-barengan terus cuman karena nggak tega ninggalin, pasti kita juga ambiar sih. Jadi pertama harus tega. Kalau ada temen kalau misalnya Audax itu gue individual sih sebenarnya, soliter. Karena kalau ada orang lain atau ada tandeman, ada teman, udah harus yang semuanya kebiasaannya sama, jam makannya sama, jam istirahatnya sama, pokoknya semuanya sama, mirip. Cuman kalau misalnya akan gagal kalau misalnya diawali dari lu lapar nggak? Belum. Gue mau makan, nanti aja. Itu bisa masalah di waktu tuh. Kita telat makannya, kembung, gasnya naik, pace-nya jadi turun atau ngebom, yang temennya belum lapar, ngacir, kita ngejar. Kayak gitu-gitulah, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu akhirnya berantakan tuh semuanya. Pace-nya berantakan, perut lapar, semua berantakan. Tuh di jam pertama misalnya kan, di sarapan kan pagi-pagi tuh, gue belum lapar, tadi gue belum makan, gue udah ya, kayak gitu. Nanti terus merembet tuh, waktu pas di jalan baru mikir, gue lapar, gue makan aja, udah lu duluan sana. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya berdampak ke masalah waktu, manajemen. Kalau saya itu udah ngantuk, misalnya mau istirahat, ada istilahnya saya istirahat sambil goes, yang speednya 5-10. Karena di Audax atau di endurance ini, lu harus keep on moving. Nggak mungkin lu ngedumel, misu-misu cuma berhenti di Alfamart, di minimarket. Ah, gue capek nih, kapan nyampe ini? Ya kalau lu berdiri di situ, ngapain lu mendingan misu-misu goes, tapi pelan-pelan 5, speed 10, tapi sambil jalan, pasti nyampe, pasti. Karena itu ilmu itu yang saya dapat dari teman-teman dari luar negeri. Karena panitianya juga, lu no matter what, pokoknya lu harus moving, keep on moving. Mau itu speed 5, mau itu cuman lu keep on moving. Kalau lu stay diem aja, is going nowhere gitu kan. Jadi ya jalannya jadi saya kadang-kadang ada istilahnya yang istirahat sambil goes, speed 5, nikmatin aja gitu. Mau temen mau ngacir, mau apa, ya udah cuekin aja, biarin aja itu pace-nya dia. Kita jangan ngikutin pace-nya dia. Ada lagi yang kita bannya diameternya kecil, yang diikutin diameternya ban 726. Ya kita udah pasti kewer. Kadang-kadang suka lupa gitu sama euforia itu. Mbak Arisi bannya 26, temennya bannya 700, diikutin ya pasti yang ban 26 udah pasti habis duluan kalau memang powernya pas-pasan. Jadi kayak gitu sih. Kalau masalah tidur ya nggak ada sih istilah tidur sambil gue. Salah satu kegagalan saya, walaupun saya udah berkali-kali ikut, waktu di London, Edinburgh, London, saya ketiduran, jalannya tuh menyimpang sana, udah masuk ke jalur orang. Di situ saya tiba-tiba ketakutan, tiba-tiba saya putusin, gue udah deh, ini bahaya nih, gue tiba-tiba kepikiran anak, gue mah kalau mati di sini gimana? Karena benar-benar nggak ada apa-apa, benar-benar hutan gitu. Ini kalau gue ketabrak mati, gue mati. Tapi saya lupa gue kenapa-napa, tapi lupa kalau ikut di luar negeri, lu masih punya asuransi yang nilainya sekian juta pound sterling gitu, maksudnya ininya apa, covernya. Lupa sama istilah itu, gue ada asuransi ya, pas ini, iya gue ada asuransi, ngapain gue takut ya, kayak gitu. Jadi ya udah, tapi kalau udah kayak gitu ya benar ada istilahnya micro sleep, tidur aja cuma 10 menit, 5 menit tuh tuntas jalan. Ada kejadian juga waktu tahun 2015, ada personel dari Makassar, Om Jamie sama Dr. Handoyo. Kalau di event itu ada di PBP, ada lu tidur bayar, jadi semua berbayar, tempat tidur pun bayar, dibangunin juga bayar cuma berapa euro, 1 euro atau 2 euro gitu. Nah 2 orang ini tidur nggak mau bayar, dia pasang, nggak mau minta alarm, nggak mau dibangunin, dia pasang alarm aja banyak gitu. Dia kebablasan sekitar 10 jam. Tiduran 10 jam. Sebenarnya mereka tuh waktunya kenceng dan bagus, potensial untuk jadi finisher. Karena dia waktu itu berhenti 60 km sebelum finish, karena udah patah tuh, udah melepuh, udah dilarang dokter. Ya itu gara-gara kecapean banget, minta cuma bayar 2 euro, suruh minta dibangunin, ya dia bablas 10 jam. Jadi
micro sleep itu penting saya tidur. Biasanya saya tidurnya, saya pakai teori yang gitu, micro sleep, tidur sebentar di minimarket dalam keadaan duduk, nggak dalam keadaan siap-siap tidur, dengan keadaan full tidur aja, kaki nyantel ke sepeda takut kalau digondol maling kan gitu, jadi kaki nempel ke sepeda dalam keadaan duduk lah, entah itu di Pertamina, entah itu di minimarket. Biasanya saya kayak gitu kalau saya, teori saya, karena saya kewer, beda sama yang powernya gede. Kalau yang power gede dia ngepot, dia hajar, dia tidur di hotel, kebut lagi. Biasanya kayak gitu teman-teman yang kencang-kencang tuh kayak Om Aseng, Om Toto, Om Edward, pokoknya kencang-kencang biasanya mereka kayak gitu tuh di event. Dia udah siap. Jadi micro sleep itu penting. Nggak ada sih istilah tidur sambil goes, nggak ada kayaknya. Sulap. Yang Cipto tuh lumayan, yang sebenarnya persiapannya dia nggak kuat. Japman dia dipaksakan jadi dia sakit waktu itu. Cuman kalau masalah recovery, balik lagi kalau Audax atau running jarak jauh mungkin ya teman-teman udah pada pakar juga. Cuman kuncinya sepeda itu kan pakai sepeda apapun yang nyaman gitu kan. Tapi kalau kita pakai sepeda yang apapun itu yang di kilometer 50 udah masalah badan kita, atau di kilometer 100 badan kita udah masalah, pasti di setiap kilometer, kelipatan kilometer itu badan lu akan masalah gitu. Entah itu kakinya sakit, entah itu. Jadi balik lagi ke settingan badan, apa sepatunya, apa celananya, atau settingannya semua lah. Itu dulu digunakan aja sepeda. Misalnya biasa gravelan dengan jarak 100 kilo. Sepeda gue enak kok untuk 100 kilo gitu, untuk gravelan santai. Sebenarnya di kilometer 100 kilo itu adalah titik maksimalnya. Terus ikut yang 200 masalah, karena udah lewat batas maksimal itu. Jadi mungkin ada settingan yang perlu di-adjust gitu. Kayak Mamat ganti saddle, masalah tuh. Cuman gara-gara semili, 2 mili, 5 mili 1 senti. Saya waktu ngetes rute 1000 gara-gara ganti saddle, pantat lecet semua. Padahal udah selalu ngingetin kayak event kayak gini, jangan pakai sepeda yang baru gitu. Tetap aja saya juga kadang-kadang nyoba aja, pasti setiap event ada aja yang diganti. Nah itu pengaruh banget. Jadi tergantung gimana kalau semuanya itu settingannya. Jadi kalau emang udah badan dipakai sepeda itu lebih dari 100 kilo itu nggak rasa apa-apa, di atas 200 pun nggak ada rasa apa-apa. Cuman kalau masalah recovery ya balik lagi ke situ. Jadi kalau saya sih balik lagi nggak pernah pakai salt stick, nggak pernah pakai yang macem-macem gitu-gitu, nggak pernah nih, anti bahan kimia lah pokoknya, karena sebenarnya natural aja organik aja gitu ya, istirahat aja. Kalau cuman kadang-kadang yang masalahnya adalah ya tadi batas maksimal istirahat gue 50, sementara temen belum mau istirahat, kita ngikutin maksa gitu, udah habis. Dianya nggak pegel-pegel, kitanya udah habis-habis. Jadi kalau long distance ya benar-benar kita mesti mikirin diri kita sendiri sih. Kalau memang kita butuh waktunya per 50 kilo, biasanya saya sama teman-teman pokoknya per 50 kilo berhenti, per 25 short break, per 25 minum 5 menit, per 50 15 menit gitu. Jadi lama ya, semoga karena pada saat batas kita mau cedera itu kita udah istirahat gitu. Jadi kalau dipaksakan juga nggak akan ambiar ke depannya gitu. Jadi kalau saya biasanya kayak gitu, kayak belajar dari teman-teman dari teman bule kita, si Om Steve tuh yang waktu finisher 1000 kilo itu finish duluan. Kalau dilihat dari speednya dia, average speednya dia itu nggak lebih dari 25. Kalau lihat teman-teman yang lainnya, speednya tuh 30, 40, 30, 40. Si Steve ini, si bule ini, dia cuma berhenti per checkpoint paling nggak nyampe 10 menit. Jadi kalau dilihat dari data Strava-nya dia itu goalsnya cuma 25, tapi konsisten, berhentinya juga konsisten per 10 menit paling lama di setiap checkpoint. Dia jadi kalau dilihat data teman-teman di Strava, datanya dia itu stopping time-nya mungkin 10 jam. Teman-teman yang lain stopping time-nya 25 jam. Gitu. Jadi kelamaan berhenti gitu. Jadi kalau kelamaan berhenti nggak di-manage, akhirnya habis. Kita pas misalnya istilahnya Mbak Aristi, kok ngerasa diudak-udak ya. Pada saat waktunya masih panjang, terlalu relax,
pada saatnya waktunya udah mepet ketemu macet, anjing nih gue kagak dapet, rasanya diubek-ubek. Jadi harus dihitung nih, ada jam macet, ada jam ini, ntar ban kita kempes apa enggak, ada technical problem apa enggak. Pada saat di jalan ngalamin kena macet, anjing gue jam segini masih di sini, aduh gimana ya gitu. Jadi sebenarnya sih masalahnya di manajemen kalau kayak Mbak Arisi. Tadi Om siapa nih yang di sini? Atau Om Ivan. Misalnya mau goes hari Sabtu kerja, nggak bisa nih gue mau ikut Audax. Sebenarnya Audax itu very easy karena Om gue mau ikut Audax, gue mau goes sendiri, gue ada rute, saya liatin rutenya. Kalau menurut saya bisa, ya udah lu goesin aja nih pakai rute lu ini, lu kasih ke gue. Tapi ya lu mesti bayar sama gue gitu. Karena BRM, jadi finisher itu dapat BRM, semua finisher itu saya mesti bayar in euro. Charge euro per finisher. Jadi itu yang mesti dibayar. Jadi gampang lah Audax sebenarnya. Misalnya Om, gue nggak ada waktu nih, ada teman-teman, Bob gue mau ikut 400 Bali, cuman gue datangnya minggu depannya, boleh nggak gue? Silahkan. Yang penting lu jujur, lu ikutin rute, sportivitas tuh tinggi, jalanin udah. Nggak ada masalah gitu. Kalau memang seperti itu kan, keadaannya seperti itu. Gue kena COVID, nggak bisa nih gue mau nanti gue goesin, boleh gitu. Cuman ada durasinya, nggak bisa 2 bulan kemudian nggak bisa gitu. Kayak gitu-gitu, atau sakit atau apa. Jadi Audax is very easy kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang ada temen-temen agak nyangkut dikit, ada temen-temen yang mau pada Romli gitu, atau pada Romli ada yang ikut 1000 Romli, ngapain? Ada yang ikut 400 Romli, lu ngapain? Padahal buat saya, ya udah lu mau ikut, tapi lu bantuin gue ya gitu. Kayak ada temen mau ikut, ayo ikut, tapi bantuin gue, Marshall misalnya, lu bantu, ya udah gue kasih nomor, lu tapi bantu self volunteer gitu, sukarelawan, silahkan aja gitu. Jadi banyak yang kayak gitu, yang kalau memang ya lu balik lagi jujur ya, emang lu nggak bisa, nggak mampu atau kurang duitnya gitu. Om, gue cuma duit segini, ya udah lu bantuin gue ya, jaga event, ya, jaga peserta. Kalau ada apa-apa lu awasin, jadi pengawas itu di lapangan gitu. It's very easy, Audax is very easy. Tinggal lu ngomong, nge-DM gitu, kasarnya gitu. Teman-teman yang lain udah ngalamin lah pasti kayak gitu. Ada teman yang nggak punya duit, ya udah lu gua kasih gratis. Tapi bener itu kejadian, lu gua kasih gratis, lu nggak finish, lu bayar 2 kali. Oke. Intinya adalah saya ngajarin lu komit dan lu harus finish. Kayak gitu sebenarnya tujuannya itu. Jadi Audax is very easy, nggak ada istilah nyiksa-nyiksa itu, nggak ada. Jadi pasti ada batas maksimumnya lah, nggak mungkin EG-nya itu melebihi 200 jadi 3000 itu nggak mungkin, karena itu melebihi aturan, karena COT-nya. Kayak kemarin Om Vidi nanya, Bob, teman-teman nanya ini All Train kenapa COT-nya sama ya gitu. Karena kita udah tes dengan newbie dengan rute yang sama, dia lolos, ya udah bisa gitu, kasarnya gitu. Waktu tahun lalu pakai rute yang sama, kebetulan tahun ini Bandung pakai rute yang sama juga, cuman diputer balik. Tahun lalu banyak yang finish under COT gitu, bahkan temennya Om Vidi yang pakai sepeda lipat, siapa kamu? Om Gusur finish pakai sepeda lipat ban kecil, nggak ban gravel gitu kan, fiksi kayak gitu-gitu. Jadi harusnya aman gitu, selama ya balik lagi kayak tadi kasusnya Tante Aristi ya, yang penting terukur gitu, terukur. Mungkin ada teman-teman yang nggak biasa ngelihat cadence gitu, karena kalau di ultra cycling cadence itu penting, karena sweet cadence itu lu nyamannya di sweet di cadence 70, ya udah lu gue di 70, temen lu gue di nyamannya di 80, ya lu jangan ikutin, lu pasti lu kewer duluan gitu, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum biasa lihat cadence mulai perhatiin si cadence itu kalau long distance. Kalau misalnya nggak biasa udah hafal tuh putaran kakinya segitu, ya udah ikutin aja. Cuman kalau disalip orang ya diemin aja gitu. Kadang-kadang ada yang kepicu gitu, langsung ngacir gitu, habis gitu kadang-kadang. Gitu. Jadi masalah COT dan masalah siksa menyiksa sih sebenarnya nggak ada sih di Audax, itu nggak ada. Karena saya melihat walaupun sel tubuh kita itu setat dikasih neurobion, dikasih vitamin C, ya, dikasih protein telur yang banyak, ya, itu nggak ada gunanya. Karena bukan itu yang membuat sel tubuh kita itu sehat, tapi yang lebih utama adalah istirahatnya. Sehingga banyak rekan-rekan yang mengalami, wah saya pasti kram,
Padahal obatnya kram itu bukan protein ataupun garam saja. Yang lebih penting adalah bagaimana mengendorkan otot itu, agar otot itu tidak tegang, tidak kaku. Di satu sisi otot itu kering karena kekurangan supply. Sehingga saran saya 3 hari atau 2 hari sebelum goes jarak jauh, itu saran saya kita pijat kaki itu, utamanya otot-otot yang paling sering digunakan. Yang plus-plus atau yang win-win? Kalau bisa yang plus dada, plus lengan gitu ya, itu dilemesin, ya, dilemaskan. Saya yakin kalau Anda lakukan itu tidak akan pernah ketemu kram dalam perjalanan. Silahkan dicoba, apalagi ototnya dikasih makanan, lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua, saya melihat kenapa di kalangan penggoes itu kalau melihat temennya itu kuat, temennya ini itu, kok dibilang, wah lo gila sudah. Tidak pernah saya mendengarkan kamu sehat sekali. Pasti gila yang disebutkan. Jadi mindsetnya itu negatif banget gitu. Nah, saya kebetulan bersepeda itu dari kecil. Saya istirahat tahun 82. Sejak saya masuk Akabri, kemudian tamat saya 86, baru mulai bersepeda. Saya satu hari mengambil 30 kilo, kembali 30 sampai di kantor lagi. Itu saya belum dibilang gila sama anak buah. Dia bilang, wah, Kapolsek saya luar biasa katanya. Begitu sudah mulai senior, mulai saya masuk PT IKA. Saya satu-satunya mahasiswa PT IKA sampai Sespimti itu membawa sepeda tanpa mobil. Jadi sepeda saya selalu kalau pagi saya taruh di lantai dasar, nanti saya pulang jam 9 dia pindah ke lantai 5. Selalu saya dianiaya, sepeda saya dinaikkan, diumpetin di lantai atas. Nah, kebetulan saya punya flat TTIK ini, liftnya lagi rusak. Nah, jadi saya setiap hari menurunkan sepeda itu. Nah, kadang-kadang dicuri sampai seminggu. Begitu juga sampai di Sespim juga begitu. Dan saya dibilang gila. Kamu gila, kamu gila. Tidak pernah mendengar kamu sehat. Nah, alhamdulillah sekian ratus ribu teman yang mengatakan gila itu sekarang sudah sehat semua, Pak. Karena semua sudah seperti saya. Dia berlomba mencari sepeda yang bagus, yang bermerek dan lain-lainnya. Nah, itu kira-kira pengalaman saya. Dan kemudian satu tadi dari Mas Widi. Mas Widi apa Mas Bob ya? Saya mencari teman untuk camping bikes ini yang masuk-masuk ke hutan belum ketemu. Sehingga saya sering gerakan perorangan. Saya sering tidur di hutan sawit, di hutan karet, di pinggir kuburan. Dari 3 titik yang seram itu, hanya di kuburan saya tidak pernah diganggu. Oh ya? Hanya di kuburan tidak pernah diganggu. Yang sering diganggu saya di hutan sawit, hutan karet. Tapi ternyata yang mengganggu itu tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia mengganggunya. Kalau manusia mengganggu, ban bisa diambil, sepeda bisa diangkat. Kalau mereka itu cuma selo aja. Oh kamu toh, oke silakan dilanjut katanya. Nah, jadi sebetulnya kita itu mendapat tantangan, cobaan di alam-alam adventure itu indah sekali. Nah, satu harapan saya di bawah Pak Budi dan rekan-rekan, cobalah kalau buat itu sekali-sekali jangan yang di jalan-jalan saja, terobos-terobosin, yang dimana mereka habis tenaganya, dia di sana terpaksa harus memasang tendanya sendiri, ya dia memasak sendiri dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, saya melihat orang ini ke depannya juga akan mengalami kejenuhan goes. 10 tahun yang lalu itu sudah saya tangkap sinyal itu. Nah, agar goes ini tidak menurun, harus di-mix dengan hobi. Apapun bentuk hobinya, seperti contoh camping, ya. Nah, kebetulan saya punya teman-teman banyak hobinya di mancing. Nah, sehingga mungkin Bapak baru baca kaos saya. Nah, mereknya Ghosting. Nah, jadi goes lanjut mancing. Jadi rute saya dari sini ke Tanjung-Tanjung itu, nanti sampai di Tanjung sana saya langsung sudah dijemput sama booth, saya langsung mancing bisa semalam. Nah, ternyata ghosting itu indah sekali, ya. Ditegangkan ototnya di jalan, di-refresh, dimancing, apalagi ikannya narik yang 10 kilo, 15 kilo. Ya ada di Facebook saya itu, saya ada tuh ikan-ikan. Jadi ghosting ini saya belum punya info Pak Budi. Kalau Pak Budi nanti mau kerjasama dengan saya itu pesertanya luar biasa Pak. Jadi mari kita galakkan ghosting 100 kilo, 150 kilo, habis itu langsung loncat ke kapal. Langsung kita bermain. Luar biasa indahnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Budi dan rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan. Jadi
Tadi kan ada istilahnya masalah COT dan gain elevation. Kalau di Audax itu secara nggak tertulis, tapi di Paris Brest Paris itu gain elevation-nya ada 12.000, 1.200, EG-nya 12.000. Artinya adalah setiap 100 naik 1.000. Nah, sama. Jadi yang kami pakai itu adalah kalau 200 kilo maksimal itu 2.000, nggak mungkin 2.000 lebih. Kalau 2.000 lebih, pasti saya ada kompensasinya adalah jaraknya saya pendekin, kurangi. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ikut PBP dengan EG yang 1.200 itu udah pasti, kebiasaan rutenya flat, akan nggak mampu. Sama aja kualifikasinya yang di Indonesia nggak setara dengan yang di sana. Jadi hanya dibiasakan aja. Jadi pasti kami pakai setiap 100 naiknya 1.000 maksimal. Jadi kalau 600 tuh nggak mungkin, 6.000, 7.000 nggak mungkin. Itu sama aja kayak tadi nyiksa. Nggak, saya Audax-nya seperti itu. Tapi Audax itu memang arti kata sebenarnya Audax itu adalah gila gitu, atau nekat gitu. Jadi yang mau ikut Audax ya udah gila dan nekat gitu. Jadi kalau masalah COT ditentukan oleh, biasanya rute yang kami bikin itu kami submit ke Prancis. Terus habis itu mereka kasih tahu nih di sini harus ada CP, secret checkpoint. Karena peserta bakalan bisa motong kayak gitu. Tapi karena kita udah mereka percaya, jadi kami nggak harus selalu minta approval ke Prancis karena lama. Apalagi sekarang pandemi. Besok ganti kota, nggak boleh di sini masih zona merah. Ini kita tuh kayak gitu. Jadi berubah-berubah lokasinya. Kayak sebenarnya yang gravel Bandung itu all train Bandung itu karena harusnya itu tahun lalu eventnya di Purwokerto. Purwokerto masih red zone, sini masih red zone. Nanya ke anak-anak Bandung, mau nggak ikut bikin nih 200 Bandung? Boleh nih Om, tapi rutenya all train. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita coba aja gitu. Jadi nggak sengaja, bukan ngikutin, nggak sengaja. Karena Purwokertonya nolak, sana masih red zone. Jadi balik lagi ke masalah COT dan checkpointnya itu harusnya per 50 kilo. Kalau di Paris Brest Paris ada 80 ya, 100 ya, 100 ada. Tapi kalau di Indonesia di kami itu per 50 kilo, tergantung dari konturnya. Jadi nggak mungkin kami menyiksa gitu. Ada teman-teman yang bikin rute nih, nyiksa nih rutenya. Ya udah kasih alternatif aja gitu, kasih cariin yang flat. Waktu kayak di kejadian di Bekasi, tim ABGCC coba bikinin yang lebih flat. EG-nya 1.000, jaraknya 300, 1.000 lebih lah. Tapi kondisi jalannya parah. Nah, jadi gitu, siang juga gitu. Jadi akhirnya mendingan agak jauh tapi kondisi jalannya EG-nya lebih tinggi tapi lebih bagus kayak gitu. Kondisi jalan itu juga menentukan CP. Jadi kadang-kadang nih abis itu abis nanjak panjang, mungkin CP-nya dipendekin. Jadi titik CP juga menentukan di mana nih orang nggak bisa potong jalan. Gitu. Jadi dijauhin dikit. Kalau misalnya di sini, nih orang habis dari CP bisa ke sini, motong kayak gitu-gitu. Ya kecurangan-kecurangan itu pasti ada, kejailan-kejailan itu pasti ada gitu. Jadi kadang-kadang kami antisipasi ya, jadi COT-nya itu harusnya CP-nya itu harusnya per 50 kilo atau mungkin paling jauh 60 kilo. Atau kalau kemarin pernah tahun 2018 di Surabaya itu CP-nya itu jauh banget. Soalnya dari arah mana tuh, dari arah Malang situ turun ke Blitar itu panjang banget turun, ya udah kasih aja yang jauhan, orang turunan terus gitu. Bike camping itu bagian dari pariwisata yang kita bisa coba gitu, dari anak-anak sepeda bisa coba. Dan saya udah coba yang saya newbie lah, kalau bike camping kebetulan newbie, cuman alat-alatnya
udah lebih dari newbie kayaknya, karena kebanyakan main bikin event di Decathlon nih, setiap Decathlon ada aja yang dibeli nih kalau lagi bikin event di Decathlon, belanja mulu. Jadi dengan adanya Decathlon, mereka juga support, mereka juga kelihatan dari trennya, alat-alat camping mereka juga pasti ludes. Cuman tinggal edukasi orang-orangnya untuk bike camping tuh, masalah abis camping sampahnya suka ditinggalin kayak gitu-gitu. Terus saya pernah nyoba camping, terus ada mobil dateng pasang lagu dangdut pagi-pagi, belum nemu gitu, nggak nemu. Jadi belum nemu tempat yang sangat ya ideal sih, nggak perlu ya, cuman paling nggak yang kita bisa mandi, MCK nggak usah bagus-bagus gitu kan. Cuman itu mulai saya coba. Saya mungkin ikut Mbak Aristi ya, terinspirasi sama Mbak Aristi yang udah kesana kesini juga tuh. Jadi memang selalu polanya setelah Audax pasti saya camping. Nah, kalau di IG saya tuh ada namanya Guesta Masya. Jadi ya capek juga. Jadi kalau di camping, kalau teman-teman saya, lu camping tidur mulu ya, iyalah ini gunanya camping tidur. Cuman kalau disentul, aduh tidur di tenda keringetan. Jadi paling oke tuh masih di daerah Megamendung ke atas. Cuman kalau buat newbie agak-agak PR ya nanjak ya. Cuman jadi saya lagi masih mencari kesana sih. Cuman yang paling ideal tuh ya daerah-daerah Sukabumi atau Gunung Salak ya kalau di daerah sini ya. Cuman ya gitu, berat banget nanjaknya. Ya udah dari saya gitu aja, semoga ada manfaatnya. Makasih. Sebelum saya berikan kesempatan penanya terakhir, Om Albert tadi udah angkat tangan sebelum angkat kaki. Juri silakan, siapa yang mau dikasih hadiah nih, Pak Tejo? Siapa di antara penanya yang mau dikasih hadiah sama Pak Tejo? Yang sangat serbaguna. Ini udah teruji ribuan kilo ya, ribuan kilo dipakai oleh teman-teman untuk bersepeda gravel, tahan banting, dibanting juga nggak apa-apa. Ya kan? Apa? Vitaminnya made in Jerman. Dalamnya ada saku-sakunya, ini buat banyak barang. Ada uang receh, ada kacamata, macam-macam lah bisa. Ini ada raincoatnya juga ada. Ya. Ya. Jadi komplit. Ini ada reflektornya juga, ada jaring-jaringnya di kanan kiri, biasanya kita taruh headset, uang kecil dan sebagainya. Terus ini tas yang 100% tahan air, sudah pernah dicelup di laut, nggak basah. Dalamnya basah. Dalamnya nggak basah. Jadi ada tempatnya di sana, ada frame bag juga yang kita buat. Jadi ada t-shirt, sebentar lagi ada vest, ada jersey yang kita bikin dengan kualitas yang bagus. Nah, sekarang kita berikan hadiah untuk Mas Ivan tadi ya. Mas Ivan, silakan Mas Ivan. Maju. Iya, oke. Asik. Nah, dicoba dibanting. Urban cyclist. Ya kan? Ada talinya juga, ada talinya ini untuk apa? Kalau off bike, jadi kalau diisi dompet gak hilang. Asik. Orangnya gak hilang paling enggak. Asik. Yang kedua tadi menang siapa ya? Ini. Ombak ya? Oh ya. KKN gak nih? Ya, mantap. Wah, Ombak. Ini baru nih. Ombak ini tukang oprek. Jadi di GXID ini grupnya tukang oprek juga. Salah satunya karena Ombak selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang kadang receh juga pertanyaannya. Ya. Pertanyaan teknis boleh ke saya. Ya. Asik. Rantai itu buat apa? Kadang receh gitu ya. Iya, kadang buat tawuran. Oke, terima kasih Om Pak yang selalu menginspirasi. Gokil. Ayo Om. Om Edi, siapa yang mau dikasih hadiah? Om Budi. Wah iya, Om Edi ini kelas berat. Ayo. Om Budi mana? Om Budi. Oi. Soalnya ada istrinya. Saya hitung sampai 3. Istrinya selalu cemburu kalau saya ajak soalnya. Kalau menang nggak dikasih lagi. Asik. Om Budi ya. Nggak dikasih main sepeda lagi.
pasukan elitnya GXID bisa dilihat selalu pakai jersinya Green Duren. Nah, ini pasukan elit berarti ya. Om Agus Jumanto ini pasukan elit berarti. Ya, oke. Mas, foto belakangnya dong. Asik. Om Jumanto, Oh, sini juga. siap. Siapa lagi tuh? Oi, sini. Pasukan elit nih. Gokil. Iya. Pasukan elit. Mampir warung. Senyum ya. Mantap. Bagus. Oke. Jatuh. Ya. Oke, terima kasih. Makasih banyak Bang Budi ya. Ada juga sekarang musim menggunakan corner bar ya. Corner bar ini jalan tengah, teman-teman ingin gravelan tapi tidak ingin menggunakan part-part road bike yang mahal. Nah, bisa menggunakan corner bar temuannya Surni lah. Kita bikin replikanya aja karena harganya bisa 10 kali lipat dari yang ada di luar sana. Jadi jalan tengah lah. Terutama biasanya MTB itu top tube-nya panjang. Jadi sementara kalau dibuat drop bar yang reach-nya panjang jadi nggak ketemu. Jadi corner bar ini bisa jadi jalan tengah. Selain jauh lebih murah, investasi tidak sampai 300.000 sudah main gravelan. Ya. Hadiah juga dong. Kenapa Mas? Hadiah juga. Boleh. Tinggal nebus saja. Pertemuan berikut. Ya, pertemuan berikut boleh. Nah, Asik. Oke, pertanyaan terakhir Om Albert, silakan Om Albert. Beliau ini, Pak, saya salut lah. Tahu bulan kemarin dia bersepeda hampir 1.700 kilo. Sampai lupa rumahnya di mana? Iya, rumahnya mana Om? Sampai lupa terus berkonsultasi. Rumahnya banyak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita. Di sini ada Tante Novi, itu teman gue saya cukup lama, Pak Tejo. Sejak gadis ya, sejak gadis. Ada Pak Budi, penyiksa. Penyiksa kita. Kemudian Pak Felwi, ya cukup lama juga. Cuma Pak Bob mungkin baru saya kenal. Pak Bob, saya minta maaf karena waktu saya lihat ada bentang Jawa, jalur selatan, saya bikin bentang Jawa tapi jalur utara. Oh, utara. Jadi saya ambil pinggir laut, Pak. Jadi dari Bekasi ke Surabaya, Madura. Jadi Pak BW Pak BY yang tahu, Pak Albert sudah bikin Pantura. Gitu, Jawa tapi Pantura. Bentang Tura. Bulan September yang lalu Pak saya tulis dari Pantura. Dari mana? Dari Jogja ke Bekasi 600 kilo. Karena sudah bosan dari Bekasi ke Jogja itu dengan Pak Tejo itu sering kita goes. Jadi saya balik. Ternyata goes bareng tidak begitu tantangan. Saya goes sendiri Pak, solo rider. Jadi saya ambil jarak jauh. Mantap. Usianya berapa Om Albert sekarang? 47. Sudah mendekati 70 Pak. Gitu Pak. Gokil. Jadi mungkin saya open. Gokil guys. Saya pernah Senior, goes mantap. Bali, Lombok, Sumbawa, cuma mau lihat komodo. Jadi cukup jauh. Cuma baru sekarang saya tahu ada bentang Jawa. Jadi saya minta mungkin apa solo rider bisa ikut Audax? Bisa, tadi kan bisa. Memang event solo rider. Nanti dikasih tahu. Oh, Tiap hari dikasih 200. Saya juga lupa. Pak Edi Effendi itu teman di sosmed, jadi saya tertarik karena indah sekali dia punya postingan-postingan. Jadi kita harus banyak belajar di. Inspiratif ya. Betul Pak. Saya kira yang terakhir itu Pak, apa saya bisa ikut? Kalau untuk jarak jauh pasti bisa saya, cuma kecepatan di mana yang saya harus rubah, kecepatan apa yang saya harus rubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sering goes juga sekali dengan Om Albert. Kalau soal kecepatan mungkin Om Albert sudah nggak bisa ikut COT kita, tapi kalau nyampe pasti nyampe. Nyampe. Kecepatan kalau udah nikmat kan tambah cepat. Iya. Ayo cepat.
Kadang-kadang kita sudah belok ternyata Om Albert lurus, jadi saya nyari Om Albert 2 jam dulu gitu. Nah itu uniknya Om Albert. Terima kasih. Ayo. Thank you, makasih. Sampai ketemu lagi. Thank you Tan. Yo. Om Edi, thank you Om. Terima kasih. Yo, thank you. Om Budi, thank you. Sampai ketemu di event berikutnya. Mantap. Sukses buat GEKD. Yo, gas. Ya, itu tadi guys. Kita udah ikut sharingnya yang dimoderasi dari moderator GEKD. Ada Om Budi Yakin dan teman-teman. Jadi sharing mengenai event Bentang Jawa kemarin dan juga ini ya Audax Rundoner Indonesia. Ini kita pulang sama Om Anwar. Asik, sepedanya gokil, keren. Ini gravel bersuspensi depan, mantap nih, pakai corner bar, gokil. Ya, kita menyusuri kota Jakarta yang syahdu. Mantap. Cakep banget guys, nih sepedanya. Ada tadi gelombang nggak kerasa kayaknya. Suspensi fork depannya mantap. Itu tadi vlog guys kita hari ini. Jangan lupa saksikan video-video yang lain ya guys. Yo, terima kasih. Wassalamualaikum. Yo, gas.